Selamat datang di Jimmy Melali Channel. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, nggak usah subscribe lagi, cukup like dan komen saja. Terima kasih. Nah, ini Sobat Jimil, ini sahabat saya di kantor. Nah, Swastiastu. Nah, Niki dari Jimmy Melali Channel mau review kegiatan 5D di sini. Bisa? Ada waktu? Oke, ya lanjut. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Sobat Jimil? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, hari ini saya mengajak Sobat Jimil melalui di bengkel, sebuah bengkel kecil ya. Kebetulan bengkel ini adalah milik sahabat saya, rekan kerja saya di kantor ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita tanya-tanya langsung. Baik, pertama kali perkenalkan dulu namanya siapa deh? Om Swastiastu, nama tiang Madi Setiawan, dari Bitre. Oh, dari Bitre. Terus jenis usahanya apa? Kebetulan dia memang hobinya di kayu. Iya. Orang tua juga kebetulan juga tukang. Iya. Mungkin bidang furniture, kayu, mebel seperti gitu. meja, bupet. Kalau sekarang yang modern itu kan kitchen set. Bedrock TV lah. Oh gitu ya. Itu Sobat Jimil, usahanya usahanya ini belum ada nama, cuma ini karena usaha sampingan. Usaha sampingan berdasarkan hobi. Jadi itu, nah karena ini kan hobi, pertama kali beraktivitas untuk usaha ini bagaimana berdasarkan dari hobi awal ceritanya gimana? Bisa disampaikan ke Sobat Jimil. Ceritanya awalnya sekali itu kebetulan ada temen dia pengen punya kitchen set gitu. Cuman dari segi biaya kan lumayan memang itu saya yang bikinin, saya suruh beli bahannya aja nanti. Dari sana lah mulai awalnya dilihat sama saudaranya awalnya dulu. Saudara temannya itu yang saudaranya pesan suruh bikinin gitu. Terus teman di kantor lihat juga pekerjaan dia, pesan meja, pesan kitchen set, meja belajar lah buat anak. Akhirnya dari sana lah berkembang. Oh gitu. Berarti promosinya dari mulut ke mulut. Awalnya hobi membantu teman. Nah, gitu Sobat Jimil. Awal usaha sampingan ini dari mulut ke mulut. Awalnya hobi. Terus ada teman yang ingin membuat meja kitchen set, nah bilang seperti itu karena dari hasilnya dilihat bagus, akhirnya dari mulut ke mulut ada yang lagi tetangganya memesan lagi, teman lagi, nah seperti itu kira-kira ya. Dari teman-teman lah awalnya. Dari teman-teman, nah. Mungkin dukungan juga dari teman-teman. Terus untuk jenis-jenisnya itu jenis apa aja yang dikerjakan, yang bisa dikerjakan di sini? Sementara ini pesanannya kebanyakan kitchen set, bedrock TV. Sekarang lagi partisi ruangan. Tergantung yang permintaan ya konsumen. Terus bagaimana proses pengerjaannya itu nih? Pengerjaannya untuk awal kan dikerjakan di bengkel. Untuk sketch awalnya itu dasar, mungkin beberapa bagian yang kerjakan di lokasi karena untuk menyesuaikan tekstur bangunannya kan nggak tahu harus menyesuaikan ukuran. Karena di lokasi kan belum siku sama tidak ini kan belum tentu ya. Sana menyesuaikan biar presisi dia. Gitu. Biar rapi lah ya. Jadi itu Sobat Jimil proses pengerjaannya. Jadi ketika ada konsumen atau owner yang ingin memesan barang,
diukur dulu ke lokasi, setelah itu pembelian bahan, dan selanjutnya dikerjakan di bengkel sekitar 80%-an lah ya. 80%. Setelah 80% jadi langsung dilanjutkan ke lokasi dari owner atau konsumen yang memesan produk itu, di sana disetting sampai finishing ya. Sampai finishing. Begitu proses kerja dari usaha ini Sobat Jumil. Nah, untuk dalam proses pengerjaan itu dikerjakan sendiri atau ada teman yang ikut membantu dalam proses mengerjakan pengerjaannya? Kalau misalnya itu komplit ya, kayak misalnya kitchen set itu komplit atas bawah, banyak itu barangnya, yang ajak adik 2 orang. Oh gitu. Kalau barangnya gede. Ya, barangnya gede. Kalau bisa yang kerjakan sendiri, yang kerjakan sendiri. Cuman dari segi waktu penyelesaian mungkin agak lama, karena yang kan harus kerja kantor ya, harus paling efektif kerjanya itu dari jam 4 lah. Kadang sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Jam 10. Kecuali libur ya, Sabtu Minggu ya. Full dapat dari pagi sampai sore ya. Kan harus jalankan pajam juga di kantor. Ya, jalan kerja. Itu penting karena itu pekerjaan pokoknya itu. Ini jadi hobi lah. Hobi. Syukurnya menghasilkan. Ya. Itu Sobat Jumil, jadi tenaga kerjanya menyesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Kalau pekerjaannya kecil dikerjakan sendiri, kalau pekerjaannya lumayan besar dan lebih detail, perlu tenaga saudara dan teman-temannya yang bisa diajak itu. Nah, karena ini beliau ini Made Setiawan ini pekerja kantoran, jadi untuk durasi proses penyelesaian pekerjaan itu lebih lambat dari perusahaan furniture lainnya, karena ini menyesuaikan dengan jam kerja di kantor. Jadi Sobat Jumil, misalkan kalau kita memesan di di sebuah perusahaan furniture yang memang bergerak di bidang itu, fokus di bidang itu, dikerjakan selama 5 hari atau 1 minggu, di sini bisa 2 kali lipat atau barang 10 hari ya, kira-kira 10 hari atau 12 hari. Nah, itu sih plus minus dari pemesanan barang di teman saya ini di Made Setiawan ya. Nah, terus kalau ingin memesan produk ini bisa dihubungi ke nomor berapa deh? Ke nomor tiang 081 ya, 239 ya, 647 ya, 051. Itu mungkin dia bisa cerita sedikit ya, bisa mengerjakan ini gitu. Bisa membuat kayak kitchen set ya. Awalnya itu belajarnya dari YouTube sih. Oh, belajar dari YouTube. Kebetulan mungkin skill tukang tuh udah ada karena kan turun ya, karena terus lihat di YouTube kok bisa kayaknya gitu. Ya. Nah, awalnya ini lah di tempat rumah teman tuh yang mau bikin set, saya bikinkan. Dari sana lah mulai belajar, kan pengalaman itu kan dari sana lagi belajar kurangnya. Oh, ini kurang ini dari cuma belajar dari YouTube aja. Ya. Oh gitu Sobat Jumil, ceritanya awalnya memang basicnya memang dari pertukangan, jadi orang tuanya, terus beliau ini sudah terbiasa membantu orang tua untuk mengerjakan bidang suka mengerjakan bidang kayu dan triplek ini, akhirnya cepat nangkep. Dari sana jadinya dari belajar di YouTube dan praktek langsung, akhirnya didapatkan trik-trik untuk mengerjakan pesanan lah. Apapun pesanannya itu bisa dikerjakan dengan baik. Nah, sementara itu kalau perlu bukti, saya juga awalnya ya ini sudah pernah memesan, artinya saya punya produk meja yang belum setengah jadi. Karena dulu kekurangan modal itu dulu dari teman juga, akhirnya saya minta bantuan ke Made Setiawan ini untuk mengerjakan, dan hasilnya sangat bagus, lumayan bagus, dan hampir sama dengan pengerjaan, sama persis dengan pengerjaan di tempat furniture yang profesional yang fokus itu. Nah, itu mungkin masukan dari saya atau info dari saya. Jadi itu. Nah, untuk selanjutnya di masa pandemi dan sesudah pandemi ini ada enggak perbedaan order itu?
Kira-kira sebelum pandemi. Awalnya ini mulai kan mulai pandemi. Oh, mulai pandemi ya. Terus karena kan ngantor waktu itu dibatasi. Jadi banyaklah waktu kosong, peluang di rumah. Di rumah. Jadi iseng-iseng lah awalnya bikin di rumah juga sih, kitchen set untuk di rumah. Terus pakai status di WA, dilihat lah sama teman-teman ya, ada yang mau bikin gitu. Kayak ada teman di BMBC bikin, dari sana lah ke awalnya mulai dari mulut lah. Dari mulut ke mulut ya. Awalnya sih iseng karena itu dah, karena masa pandemi ini kan banyak waktu kosong, kantor dibatasi. Oh gitu Sobat Jimil, ternyata ceritanya nyambung lagi. Jadi banyak cerita. Ya di awal ini sebenarnya mulainya di masa pandemi, berarti di tahun 2020 ya, 2020. Di awal 2020. Jadi karena kita kerja di kantor itu dibatasi karena pandemi waktu itu masih merajalela dan masih ganas. Ini tidak ada kegiatan lain, akhirnya hobinya dijalankan. Akhirnya dilihat hasilnya oleh teman-teman dan rekan di kantor juga. Nah itu berkembang, jadi ordernya semakin nambah. Nah berlanjut ordernya ya, syukur astungkare ya, untuk menambah uang dapur. Nah terus saat ini di mana aja proyeknya yang Made kerjakan? Proyek yang sedang dikerjakan sekarang? Partisi ya. Teman juga. Oh teman. Terus ada lagi? Sementara itu. Pada bulan sekarang lagi itu renovasi aja. Oh renovasi. Ya itu Sobat Jimil. Barang lama. Ya. Ya mudah-mudahan usahanya lancar ke depan, bisa punya bengkel sendiri, punya tenaga sendiri, akhirnya kan bisa memanage pekerjaan itu dari kantor. Dalam proses mengerjakan furniture ini kan dibutuhkan peralatan yang banyak. Dari mana awalnya untuk memenuhi peralatan tersebut? Untuk memenuhi peralatan pekerjaan yang ini dari hasil itulah bikin ini, dari hasilnya itu bikinlah. Oh gitu. Sedikit demi sedikit. Karena kan nggak punya modal juga. Modalnya juga terbatas. Jadi dari hasil itulah dibelikan alat. Sedikit demi sedikit lengkapi. Akhirnya awalnya sih manual. Oh gitu. Kalau bikinin teman pakai alat manual. Cuman saya punya ini aja dulu ya. Awal sekali ini karena senang sekali. Oh gitu. Belum usaha gini tapi udah beli. Udah beli. Oh iya. Karena senang. Inilah awalnya. Nah, modal ini aja sama manual dulu. Nah dikasihlah upah. Upah itu bikin alat. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan untuk awalnya. Terus berlanjut seperti itu. Akhirnya terpenuhi. Oh gitu Sobat Jimil. Untuk membantu proses pengerjaan ini kan diperlukan alat yang banyak di awal, karena ini berdasarkan hobi, peralatan yang digunakan hanya sedikit. Nah kedepannya setelah menghasilkan, dari hasil itu diberikan alat pelengkap lainnya, akhirnya nambah dan akhirnya sudah semakin lengkap. Jadi hobi ini setelah menghasilkan dipakai modal untuk memberi peralatan gitu ya kira-kira ya. Terus kalau ada teman yang memesan barang itu dari sisi harganya bagaimana deh? Kalau bisa nak nego, artinya ya menyamu beraya lah harganya. Kira-kira masalah harga kalau saya nggak terlalu mematok sih. Itu kan harga itu tergantung desainnya juga. Desain terus kualitas bahan, karena kan bahan banyak pilihan, ada yang kelas 1, 2, 3, lapisan APL-nya juga seperti itu. Nah, paling kita nego di pas kalau mau bikin desain dulu, nanti budget berapa kita saling bicara lah, komunikasi, artinya biar sama-sama mengisi ya. Arti yang mau pesen karena keinginnya punya barang itu biar tercapai ya, kita juga dapat hasilnya. Artinya bahan desain itu pengaruh. Bisa dibicarakan. Bisa.
Ya gitu Sobat Jimil, untuk harga menyesuaikan dengan besarnya barang, kerumitan juga, dan juga kualitas dari barang. Jadi kalau Sobat Jimil ingin memesan ke Made Setiawan ini, bisa dibicarakan dulu mau bentuknya seperti apa, ukurannya berapa, terus kualitas bahannya seperti apa, dan budgetnya seberapa, itu bisa dibicarakan dulu. Nah, saya juga terus terang sudah mengalami, karena budget saya segini, kira-kira bahan seperti apa yang bisa dipakai. Nah, akhirnya jadilah gitu. Seperti itu. Sobat Jimil, itu tadi wawancara singkat saya dengan sahabat saya Made Setiawan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi Sobat Jimil untuk memesan furniture di Made Setiawan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Namun jangan lupa dukung terus channel saya, Jimmy Melali Channel. Subscribe bagi yang belum subscribe, bagi yang sudah subscribe silahkan like, comment, and share ya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.